Selamat malam semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai metode harga pokok proses. Metode harga pokok proses merupakan salah satu metode untuk menghitung harga pokok penjualan dari produk. Nah, ada karakteristik tertentu dari usaha yang menggunakan metode jenis ini. 1. Produk yang dihasilkan merupakan produk standar, artinya dia memiliki standar sehingga sifatnya homogen antar produk. Jadi tidak ada perbedaan besar antara produk yang diproduksi pada batch pertama, batch kedua, ataupun batch ketiga. Yang kedua, produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Seperti yang tadi saya bilang, antar batch tidak ada perbedaan besar. Yang ketiga, kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Jadi kegiatan produksi dimulai dari perintahnya, dan biasanya untuk perhitungan harga pokok harga pokok penjualan menggunakan harga pokok proses itu dihitung pada waktu tertentu. Seperti itu, sehingga sifatnya massal dan sifatnya itu kontinu, tidak ada dihentikan. Jadi produksi tidak dihentikan sama sekali, sehingga untuk menghitung metodenya itu perlu dilakukan cut off gitu. Makanya ada jangka waktu tertentu untuk perhitungan harga pokok penjualan menggunakan metode harga pokok proses. Yang keempat, sifatnya adalah produksi dilakukan untuk memenuhi persediaan di gudang. Jadi penjualannya itu dilakukan bukan karena mendapatkan pesanan, tapi untuk memenuhi persediaan di gudang, seperti itu. Nah, kemudian karakteristik dari metodenya sendiri. 1. Perusahaan memproduksi produknya secara massal dalam jumlah banyak artinya, dan setiap jenis produk akan dihitung harga pokok produksinya secara massal. Jadi bukan berdasarkan satuan seperti pesanan di mana disesuaikan dengan spesifikasinya, tapi karena produknya sama sehingga dihitung secara massal. Nah, ini biaya produksi dikumpulkan setiap departemen. Maksudnya jika dia terdiri dari lebih 2 departemen, tapi jika satu departemen maka dikumpulkan saja, dan setiap periode akuntansi, umumnya setiap bulan. Jadi perhitungan harga pokok proses dilakukan setiap bulan. Yang kedua, biaya produksi tidak digolongkan menjadi biaya langsung dan tidak langsung. Kayak gitu, terutama pada perusahaan yang menghasilkan satu jenis produk. Jadi semua biaya produksi dibagi menjadi biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik yang dibebankan kepada produk berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi selama periode tertentu. Yang ketiga, unsur yang digolongkan sebagai biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain bahan baku, bahan penolong, dan biaya tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, bahan penolong sendiri ini jadi sedikit disclaimer kayak gitu, bahwa bahan penolong itu kadang dimasukkan dalam kategori bahan baku, namun juga kadang dikategorikan sebagai biaya overhead pabrik. Kapan dibedakan, Bu? Tergantung dari kebijakan perusahaan, seperti itu. Dia menjadi bahan baku jika memang perusahaan memutuskannya menjadi bahan baku, dan menjadi biaya overhead pabrik jika perusahaan memutuskan bahan penolong diakui sebagai biaya overhead pabrik. Kemudian yang keempat, harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi biaya produksi yang dikeluarkan selama periode tertentu dengan jumlah unit yang dihasilkan selama periode yang bersangkutan. Perhitungan ini dilakukan setiap akhir periode, umumnya setiap akhir bulan. Jadi harga pokok produksi itu tidak ditentukan per pesanan, tetapi berdasarkan biaya produksi dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan selama periode bersangkutan. Manfaat mengetahui
harga pokok proses. Yang satu, bisa menentukan harga jual produk. Jadi jika produk kita adalah produk yang benar-benar baru di pasar, untuk menentukan harga jual itu bisa menggunakan dengan metode harga pokok proses, terutama untuk produk yang dijual secara massal. Yang kedua, memantau realisasi biaya produksi, sehingga kita tahu biaya produksi mana yang dikeluarkan secara optimal dan biaya produksi mana yang berupa pemborosan. Yang ketiga, menghitung laba atau rugi secara periodik, artinya secara misalnya bulanan atau mingguan atau tergantung dari kebijakan perusahaan untuk menentukan periodiknya. Yang keempat, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Nah, ini kita akan bahas di bagian lebih lanjut di bagian kasus. 1. Karena ini ada beberapa contoh, jadi yang kita jadikan contoh pertama adalah yang paling sederhana. Jika memang produk diolah melalui satu departemen, seperti itu. Nah, ini adalah contohnya, ada contoh soal, ada sebuah PT yang bernama Anissa memproduksi produknya secara massal melalui satu departemen produksi. Jumlah biaya yang dikeluarkan selama bulan Desember adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku sebesar 9 juta, biaya bahan penolong sebesar 4,5 juta, biaya tenaga kerja sebesar 10.625.000 dan biaya overhead pabrik yang dikeluarkan sebesar 6.300.000. Informasi lain yang berkaitan dengan produksi yaitu 1. Produk yang dihasilkan selama bulan Desember itu sebanyak 4.000 unit. Kemudian dari 4.000 unit yang dihasilkan ada 500 unit yang belum jadi secara sempurna, di mana tingkat penyelesaiannya biaya bahan baku 100%. Artinya biaya bahan baku itu sudah masuk ke dalam produk itu sebesar 100%. Kemudian biaya bahan penolong sebesar 100%, kemudian biaya tenaga kerja ini 50%, ini artinya produk belum jadi, masih setengah jadi. Jadi tenaga kerja yang dikerahkan untuk memproduksi 500 unit ini baru dihitung sekitar 50%. Dan overhead pabriknya sebesar 40%. Sama seperti biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik yang sudah dikenakan atas 500 unit ini itu hanya baru 40%. Begitu. Nah, untuk menghitung dari biaya produksi ini, terutama karena ada produk yang masih setengah jadi, kita akan menghitung dengan menggunakan istilahnya unit ekuivalen. Unit ekuivalen sendiri merujuk pada istilah yang artinya jumlah produk yang kira-kira disamakan dengan jumlah yang diproduksi. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ini seperti ini. Jadi kita ketahui bahwa jumlah produk, berarti ini jumlah produk yang diolah itu sebesar 4.500 unit, di mana 4.000 itu sudah jadi produk yang sudah jadi sempurna, dan 500 unit ini masih setengah sempurna, yang sering disebut dengan istilah produk dalam proses. Nah, ini unit ekuivalen. Maka kita ketahui biaya bahan baku sebesar 9 juta telah digunakan untuk memproduksi 4.000 unit produk jadi dan 500 unit produk dalam proses. Kenapa dihitungnya 500? Karena semua biaya bahan baku sudah masuk dalam produk dalam proses. Sehingga untuk biaya bahan baku unit ekuivalen yang sebesar 4.500 unit. Hal yang sama, perhitungan yang sama, kita hitung juga untuk biaya bahan penolong, di mana dia ini biaya bahan penolong yang sudah masuk ke dalam unit produk dalam proses itu sebesar 100%. Yang agak berbeda ini adalah untuk tenaga kerja. Nah, kita bisa lihat bahwa ekuivalen produknya, jadi jumlah unit ekuivalennya adalah 4.000 unit dan 250 unit untuk produk dalam proses. Mengapa dihitung 250 unit? Karena itu dari 500 produk dalam proses itu baru 50 tingkat penyelesaiannya baru 50%. Sehingga ini disebut unit ekuivalen atau setara, unit yang setara
dari biaya tenaga kerja itu adalah sebesar 4.250 unit produk jadi. Seperti itu. Jadi unit ekuivalen itu adalah setara, unit yang setara dengan 4.250 unit produk jadi. Perhitungan yang sama kita lakukan juga di biaya overhead. Kita ketahui bahwa 4.000 produk jadi, produk itu sudah full menerima biaya overhead, sedangkan 500 produk itu baru menerima 40%, yang disetarakan dengan 200 unit produk jadi. Sehingga unit ekuivalen atau unit yang disetarakan untuk biaya overhead pabrik itu setara dengan 4.200 unit. Kemudian kita hitung harga pokok per produk. Biaya yang dibebankan per produk. Berdasarkan perhitungan, kita tahu biaya bahan baku yang terjadi dalam periode tersebut 9 juta untuk mengerjakan 4.500 unit. Sehingga dari hasil perhitungan tersebut kita ketahui bahwa biaya bahan baku yang ditanggung per unit itu sebesar 2.000. Seperti itu. Apakah bisa berubah, Bu? Bisa, tergantung dari biaya bahan baku yang dikenakan pada periode perhitungan. Seperti itu. Apakah prosentase penyelesaian dari untuk biaya untuk biaya tenaga kerja langsung atau BOP juga bisa berubah, Bu? Bisa, tergantung pada periode itu tingkat penyelesaian dari produk dalam proses itu seberapa persen, seperti itu. Lanjut ya, ini bahan penolong itu sama seperti perhitungan biaya bahan baku 4,5 juta dibagi 450 unit. Biaya tenaga kerja kita sudah tahu bahwa unit ekuivalen berdasarkan perhitungan sebelumnya itu sebesar 4.250 unit, sehingga perhitungan dari biaya tenaga kerja itu adalah 10.625.000 dibagi 4.250, sehingga kita ketahui biaya tenaga kerja per unit sebesar 2.500. Biaya overhead mengikuti pola perhitungan yang sama seperti biaya tenaga kerja, sehingga menghasilkan angka 1.500 untuk BOP itu 1.500 per unit. Sehingga kita ketahui bahwa total biaya produksi per unit dari ini di antara bahan baku ditambah bahan penolong ditambah tenaga kerja ditambah BOP itu sebesar Rp7.000 per unit. Nah, untuk menentukan biaya produk jadi atau harga pokok produksi dari setiap produk itu bagaimana? Nah, yang produk jadi kita ketahui ada sebesar 4.000 unit dengan harga 1 unit itu biaya yang terjadi adalah sebesar 7.000, sehingga harga pokok produk jadi dari perusahaan ini dari periode ini itu sebesar 28 juta. Kemudian masih ada yang namanya produk dalam harga pokok produk dalam proses kayak gitu. Nah, kita ketahui cara menghitungnya itu adalah persentase penyelesaian dikalikan unit yang belum selesai dikalikan dengan biaya bahan baku per unit. Nah, ini kita bisa lihat bahwa biaya bahan baku untuk PDP atau produk dalam proses sebesar 1 juta. Bahan penolongnya itu 500.000, biaya tenaga kerja yang sudah dikenakan untuk 500 unit PDP itu sebesar 625.000, dan biaya overhead pabrik itu yang sudah dikenakan untuk PDP sebesar 500 unit adalah sebesar 300.000. Nah, kita bisa cek bahwa total biaya produksi bulan Desember ini sebesar 30.425. Nah, ini setara dengan soal. Kalau kita ini kebetulan tidak ada perhitungannya ya, tapi kalau kita tambahkan ini pasti 30.425.000. Kalau sampai nggak sama jumlahnya berarti ada salah perhitungan seperti itu. Kemudian ini adalah jurnalnya. Jadi saat pemakaian bahan baku bagaimana mencatat jurnalnya, bahan penolong, kemudian membayar gaji atau upah kayak gitu, kemudian biaya overhead, kemudian
mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer ke hutang, dan ini mencatat persediaan barang dalam proses, seperti itu. Kemudian yang ini adalah laporan biaya produksi selama bulan Desember. Ini kita bisa lihat bahwa yang dimasukkan dalam proses 4.500, yang jadi 4.000, yang masih belum selesai sempurna itu 500. Sehingga jumlah produk yang dihasilkan 4.500. Nah, ini berdasarkan perhitungannya yang kita sudah lakukan sebelumnya. Kemudian ini adalah penentuan harga pokok produksi dan harga pokok produk dalam proses akhir. Nah, ini harus sama 30.425.000. Harus sama total biaya yang dikeluarkan untuk bulan Desember, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi bentuk untuk kasus kedua, yaitu di mana jika produk diolah melalui dua departemen. Berikut adalah soalnya, kayak gitu. Nah, ini sudah ada soal. Kita ketahui bahwa yang dimasukkan dalam proses itu 4.000 unit untuk departemen A. Kemudian produk selesai yang ditransfer ke gudang B itu sebanyak 35.000. Berarti ada 5.000 unit yang masih belum selesai dikerjakan atau belum selesai sempurna. Kemudian dari 35.000 yang dikirim ke departemen B itu baru 28.000 yang sudah selesai sempurna. Yang masih 7.000 unit ini masih belum selesai sempurna, namun posisinya ada di departemen B. Kemudian kita ketahui biaya yang dikeluarkan. Nah, kita ketahui bahwa biaya bahan baku itu full diberikan di departemen A sebesar 200 juta untuk bulan Desember 2024. Bahan penolong yang diberikan sebesar 50 juta. Biaya tenaga kerja yang dikerahkan untuk produksi di departemen A sebesar 147.250. Kemudian BOP-nya yang terjadi selama bulan Desember 2024 di departemen A sebesar 60.000. Hal yang sama, itu cara membacanya sama di departemen B. Jadi bahan penolong yang ditambahkan 11.025.000. Kemudian ada tambahan pekerjaan di situ. Jadi bukan reworking ya, bukan perbaikan, tetapi ada istilah kalau saya nyebut ada pengerjaan untuk penyempurnaan sehingga membutuhkan biaya tenaga kerja sebesar 80.640.000 dan biaya overhead pabrik 14.490.000. Nah, ini kita ketahui ya bahwa ada PDP untuk PDP di akhir bulan untuk tiap departemen, di mana departemen A itu 5.000 unit dengan tingkat penyelesaian itu biaya bahan baku 100%, biaya bahan penolong 100%, biaya tenaga kerja 75%, dan biaya overhead pabrik 50%. Sedangkan di departemen B itu juga ada produk dalam proses akhir sebesar 7.000 unit dengan tingkat penyelesaian biaya bahan penolong sebesar 50%, biaya tenaga kerja sebesar 80%, dan biaya overhead pabrik 60% yang sudah dikenakan untuk PDP di departemen B, seperti itu. Nah, kemudian yang harus kita lakukan apa? Kita ikuti langkah sebelumnya, yaitu untuk menghitung unit ekuivalen. Nah, karena saya sudah jelaskan untuk perhitungan unit, saya akan langsung temukan unit ekuivalennya. Biaya bahan baku untuk departemen A itu unit ekuivalennya sebesar 40.000. Bahan penolong 40.000. Biaya tenaga kerja unit ekuivalennya atau unit yang setarakannya itu 38.750. Sedangkan untuk overhead pabrik itu sebesar 37.500. Kemudian langkah kedua yang kita lakukan itu adalah menghitung harga pokok produksi. Sama seperti di contoh kasus sebelumnya, kita langsung hitung. Maka akan ketemu biaya bahan baku per unit Rp5.000, biaya bahan penolong 1.250.000 per unit, kemudian biaya tenaga kerja 3.800 per unit,
dan biaya overhead pabrik sebesar 1.600 per unit. Sehingga total biaya produksi per unit 11.600. Kemudian ini untuk harga pokok produk jadi yang ditransfer ke Departemen B itu adalah 11.650 dikali dengan unit yang dikirim ke Departemen B pada bulan Januari, yaitu sebesar 35.000. Sehingga kita mendapatkan angka 400.750.000. Kemudian harga pokok produk dalam proses akhir di Departemen A ini adalah rinciannya, di mana untuk biaya bahan baku itu 25 juta, biaya bahan penolong 6.250.000, kemudian biaya tenaga kerja yang sudah dikenakan ke persediaan dalam proses akhir di Departemen A sebesar 14.250 dan biaya overhead pabrik sebesar 4 juta. Sehingga total biaya yang terjadi di Departemen A itu sebesar 457.250. Nah, ini angka ini harus sama dengan ini. Kalau berbeda itu yang bahaya, berarti ada salah hitung. Itu warning ya. Jadi cara mencocokkannya seperti itu. Kemudian ini Departemen A, kemudian ini sama, langkah yang sama sebenarnya dilakukan juga di Departemen B. Ini adalah jurnalnya dulu, jurnal yang dibuat atas transaksi tersebut. Ini adalah jurnalnya. Kemudian ini adalah, kemudian kita sudah lakukan jurnal, kemudian kita hitung di harga pokok produksi Departemen B. Nah, ini sama seperti langkah yang dilakukan Departemen A. Jadi tidak ada perbedaan sebenarnya menghitung antara 2 atau 3 atau 4 departemen. Itu sama saja perhitungannya seperti Departemen A. Hanya saja perbedaannya kita akan lihat. Nah, tadi kita sudah sedikit berbeda karena ada yang namanya transfer. Nah, ini nanti kita lihat posisi transfer itu gimana sih? Apakah beda, apakah sama dengan bahan baku atau gimana, kita lihat ya. Nah, kita sudah tahu bahwa hanya 3 jenis biaya yang terjadi di produksi di Departemen B untuk produksi di Departemen B, yaitu biaya bahan penolong, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Perhitungan untuk unit ekuivalennya sama seperti di bagian sebelumnya, sehingga kita mendapatkan unit ekuivalen untuk biaya bahan penolong di Departemen B sebesar 31.500 unit, biaya tenaga kerjanya 33.600 unit, dan unit ekuivalen untuk BOP-nya sebesar 32.200. Kemudian, harga pokok produksi atas tambahan biaya di Departemen B untuk biaya bahan penolong itu ditambahkan sebesar Rp350 per unit. Biaya tenaga kerjanya itu nanti akan bertambah lagi 2.400 per unit. Kemudian overhead pabriknya itu Rp450 per unit. Kemudian yang kita lakukan adalah ini, harga hitung ya. Jadi tadi itu ada yang namanya harga pokok dari Departemen A. Itu sebesar 11.650. Kemudian ada tambahannya di Departemen B itu sebesar 3.200. Nah, ini kenapa dikali 20.000? Sesuai dengan soal sebelumnya bahwa unit yang ditransfer ke gudang itu sebesar 28.000 unit. Sehingga kita bisa hitung untuk pengerjaan 28.000 unit yang jadi itu sebesar 415.800.000. Kemudian kita bisa lihat lah untuk harga pokok produk dalam proses akhir di Departemen B itu pertama itu ditambahkan dari transferan dari A. Nah, A ini mentransfer sebesar 7.000 unit dengan harga pokok produksi per unit Rp11.650, sehingga didapatkan harga pokok produk dari Departemen A itu sebesar Rp81.550.000, kayak gitu.
Kemudian bahan penolongnya itu yang telah dikenakan itu sebesar 1.225.000. Tenaga kerja yang telah dikenakan ke produk dalam proses akhir di Departemen A sebesar 13.440.000 dan BOP sebesar 1.890.000. Sehingga nilai dari produk dalam proses akhir di Departemen B di bulan Desember itu sebesar 98.105.000. Kemudian total biaya produksi dari Departemen yang terjadi di Departemen A itu adalah penambahan dari total biaya produksi di Departemen B itu merupakan penambahan dari harga pokok produk Departemen A ditambah dengan biaya-biaya yang terjadi di Departemen B. Sehingga kita mendapatkan angka 513.905.000. Nah, ini penjumlahannya gimana? Nah, ini kita bisa dapat dari cara mencocokkannya itu dengan biaya yang ditanggung di Departemen A, produk jadi dari Departemen A yang ditransfer ke B itu berapa harga pokok produksinya ditambahkan dengan ini. Kalau sama itu berarti sudah benar sudah benar nominal yang kita masukkan atau yang kita hitung. Tapi kalau berbeda itu berarti ada kesalahan seperti itu. Kemudian ini adalah jurnal yang dipakai seperti itu. Jadi ini jelaskan kapan pakainya, jurnalnya bentuknya apa, seperti itu. Gitu. Nah, kemudian ini masih jurnalnya dan ini adalah dia di sini tidak disediakan laporan harga pokok produksi. Namun laporannya ini sebenarnya sama seperti laporan untuk yang satu departemen, hanya dibuat dua. Yang pertama untuk Departemen A dan kemudian yang satu lagi itu untuk laporan biaya produksi bulan Desember tahun 2024 untuk Departemen B, seperti itu. Oke, demikian penjelasan saya mengenai mengenai metode penentuan harga pokok berdasarkan metode harga pokok proses, seperti itu, atau dalam bahasa Inggrisnya proses costing. Oke, penjelasan saya sampai di sini. Terima kasih semuanya. Selamat malam.